Pemerintah Kabupaten Simalungun terima bantuan APD. Polres Langkat data langsung warga miskin penerima bantuan. Anak 4 tahun penderita kelainan usus di Tanjung Balai butuh uluran tangan. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Irwan Saragih, pemirsa, inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Guna mendukung para tenaga medis yang menjadi garda terdepan menangani pasien COVID-19, pemerintah Kabupaten Simalungun mendapat bantuan dari berbagai perusahaan swasta. Bantuan tersebut diterima langsung tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Simalungun. Guna mendukung para tenaga medis yang menjadi garda terdepan menangani pasien COVID-19, Lions International Club Kota Pematang Siantar memberikan bantuan alat pelindung diri atau APD kepada tenaga medis di wilayah Siantar, Simalungun. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Simalungun apresiasi bantuan dari Lions International Club Siantar. Bantuan yang diberikan berupa alat pelindung diri sebanyak 85 pieces yang diserahkan Lions Club dan diterima oleh Humas Gugus Tugas Akmal Siregar di Posko Tanggap Darurat COVID-19 Kabupaten Simalungun. Saat menerima bantuan tersebut, Akmal Siregar menyampaikan ucapan terima kasih telah memberikan bantuan alat pelindung diri kepada Pemkab Simalungun melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Bantuan yang diberikan akan segera disalurkan ke rumah sakit sehingga dapat segera dipergunakan oleh tenaga medis. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Lions Club Pematang Siantar yang telah memberikan perhatian dan sentuhan kepada kami berupa APD baju sebanyak 85 unit. Mudah-mudahan apa yang kami terima hari ini dapat langsung kami salurkan kepada rumah sakit. Mereka lah yang akan menggunakan ini sebagai garda terdepan dalam pelayanan COVID di Simalungun. Selain di Simalungun, Lions International Club juga menyumbangkan APD di wilayah Kota Pematang Siantar, seperti Rumah Sakit Tentara yang mendapat 50 pieces APD beserta 20 face shield, dan Dinas Kesehatan Pematang Siantar mendapat 85 APD. Jadi kami memberikan sumbangan APD kepada Rumah Sakit Tentara, gugus COVID di Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun dan Dinas Kesehatan Kota Madya Pematang Siantar. Ada berapa APD Pak yang dibagikan Pak? Jadi hari ini 220. Jadi 85 ke gugus COVID Simalungun, 85 ke Dinas Kesehatan Kota Madya Pematang Siantar, 50 ke Rumah Sakit Tentara, beserta 20 face shield. Total bantuan tahap keempat yang diberikan Lions Club untuk wilayah Siantar Simalungun sebanyak 220 pieces alat pelindung diri serta 20 face shield. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi melakukan rapid test massal terhadap pengunjung kafe di beberapa lokasi. Hasilnya, seluruh pengunjung dinyatakan non-reaktif. Satuan Gugus Tugas COVID-19 Tebing Tinggi berpakaian APD lengkap langsung memeriksa satu persatu pengunjung kafe. Seluruh pengunjung diwajibkan mengikuti rapid test guna memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19 ini. Rapid test massal ini dilaksanakan di beberapa lokasi kafe yang ramai dikunjungi warga. Kegiatan rapid test ini disambut baik oleh pengunjung kafe karena dengan tes ini mereka dapat mengetahui secara langsung apakah terjangkit COVID-19 atau tidak. Salah satu pengunjung kafe Muhammad Nur Ali mengatakan, kegiatan ini adalah tindakan yang efektif dan baik untuk memutus mata rantai COVID-19 dan ia pun sangat mendukung langkah ini.
Tindakan seperti ini atau suatu tindakan yang sangat efektif dan baik untuk memutus mata rantai daripada perkembangan wabah virus corona khususnya di tebing tinggi. Sementara juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Nanang Fitra Aulia mengatakan, ini adalah salah satu cara memutus mata rantai COVID-19 dengan harapan langkah ini bisa efektif. Ya, terima kasih. Malam ini kami dari gugus tugas penanganan percepatan COVID-19 Kota Tebing Tinggi melakukan pemeriksaan rapid test secara massal di beberapa lokasi yang ada, terutama di pusat-pusat tempat hiburan. Hal ini kami lakukan adalah untuk cara kita, pemerintah Kota Tebing Tinggi, bisa memutuskan mata rantai dari penyebaran COVID-19 yang ada. Kita berharap kota kita bisa terjaga dari penyebaran COVID-19 dengan langkah-langkah yang kami lakukan seperti ini. Setelah melakukan rapid test terhadap pengunjung kafe, hasilnya seluruh pengunjung dinyatakan non-reaktif. Alex Garingging melaporkan untuk Eva Rina TV. Puluhan ibu rumah tangga mengamuk di salah satu kantor desa di Kecamatan Buntupane, Kabupaten Asahan. Warga kesal kepala desa tidak transparan terhadap data penerima bantuan BST dan tidak ada sosialisasi mengenai penerimaan bantuan terkait dampak COVID-19. Puluhan warga ini mendatangi kantor kepala desa Mekarsari, Kecamatan Buntupane, Kabupaten Asahan. Warga yang didominasi ibu rumah tangga ini protes kepada kepala desa yang dianggap tidak transparan terhadap pembagian bantuan sosial tunai dampak COVID-19 dari Kemensos senilai Rp600.000. Amarah warga seketika memuncak karena kepala desa mereka tidak dapat dijumpai dan terkesan menghindar. Beruntung pihak kepolisian dan TNI berhasil meredam amarah warga. Warga mengaku pendataan yang dilakukan pihak desa setempat tidak sesuai. Pasalnya banyak warga yang terdampak tidak masuk dalam daftar bantuan sosial. Sekretaris Desa Mekarsari mengaku dari sebanyak 200 lebih data warga desa yang diajukan, hanya 85 orang warga yang menerima bantuan sosial tunai. Pembagian tidak merata tentang pembagian COVID, tidak merata. Yang dapat Pak, yang kaya-kaya, saudaranya, tak ada Pak tanggapan sama sekali. Tidak ada yang turun Pak, tidak ada yang turun bertanggung jawab atas semuanya, tidak ada Pak. Mau kadus dan kales tidak ada turun Pak kemarin. Kami butuh tanggung jawab, butuh bukti Pak. Sebagai kades dan kadus turunlah menghadapi kami masyarakat dan memberitahu kami agar kami tenang. Sesuai dari tuntutan tadi dia bahwasanya dana BST yang keluar dari Kemensos itu tidak tepat sasaran. Hanya itu. Dari data Bang sendiri ada berapa jumlah data yang dari desa? 85 orang Bang. Dari berapa orang yang masuk data Bang? Sekitar 250 penerima. Yang keluar baru 85 gitu. Dari desa sendiri bantuan apa yang sudah terrealisasi Bang? Karena bantuan yang terrealisasi. Kalau dari desa belum ada, itu kan dari Kemensos. Itu kan katanya ada, masih ada, dari APBD Kabupaten ada, dari dana desa ada. Sebelum membubarkan diri, warga berharap kepala desa dapat menjelaskan secara transparan terkait data penerima bantuan. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Polres Langkat data langsung warga miskin penerima bantuan. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kepolisian Resort Langkat melakukan pendataan langsung terhadap warga miskin dan kurang mampu yang belum pernah mendapat bantuan di 2 kecamatan di Kabupaten Langkat guna menyalurkan bantuan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
sebanyak 160 personil dari Polres Langkat, 50 personil dari Babinsa, pendamping program Keluarga Harapan, dan relawan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, dinas sosial di Kecamatan Stabat dan Wampu, diterjunkan untuk melakukan pendataan kepada masyarakat secara door-to-door. Satu persatu rumah penduduk didatangi dan dilakukan pendataan secara langsung oleh petugas di kedua kecamatan, yakni Kecamatan Stabat dan Kecamatan Wampu. Satu persatu kantor di desa di dua kecamatan tersebut dilakukan pemeriksaan data dan berlanjut melakukan monitoring data dengan mendatangi satu persatu rumah penduduk yang datanya telah diajukan pihak desa. Hal ini dilakukan pihak kepolisian dan TNI untuk mengantisipasi kecurangan yang terjadi di lapangan dan bantuan dapat diterima oleh warga yang membutuhkan. Kapolres Langkat mengatakan nantinya sebanyak 161.000 paket bahan makanan akan diberikan pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada masyarakat di Kabupaten Langkat. Hal ini dilakukan agar nantinya tidak ada lagi kesalahan di lapangan saat pendistribusian bantuan. Jadi kami ingin memastikan 161.000 paket yang akan diberikan oleh pemerintah provinsi ini tepat sasaran. Jadi kalau nanti sudah didistribusikan, tidak ada lagi masyarakat miskin ya di Kabupaten Langkat yang mengeluhkan mereka tidak dapat bantuan. Berarti ini langsung ke lapangan Maulana? Ini door to door Pak, door to door kita akan cek rumah per rumah. Contoh ini di Dusun 1 Desa Jentara ini ada 130 KK yang didata oleh Kados. 130 KK ini akan kami cek rumah per rumah. Kami ingin memastikan kepada Kados dan Kepala Desa data yang mereka miliki itu valid. Kalau nggak valid itu jadi masalah baru lagi nanti. Makanya kami sempat tadi agak sedikit melakukan tekanan, kalau kalian tidak valid data kali ini, kalau muncul masalah kalian orang yang pertama nanti kami akan periksa. Supaya mereka Pak benar-benar peduli, nggak bermain-main lagi dengan data orang miskin ini. Pihak kepolisian mengingatkan kepala desa dan kepala dusun agar data masyarakat yang diajukan tepat sasaran. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arina TV. 6 orang kawanan maling sarang walet diringkus jajaran Polres Sibolga, Sumatera Utara. Pelaku nyaris di masa warga saat ditangkap di lokasi penangkaran walet Kota Sibolga. Di gedung berlantai 5 Jalan Brigjen Katamso, Kota Sibolga, polisi menggerebek 6 pelaku pencurian sarang walet. Pasalnya, salah seorang saksi mata menuturkan bahwa dirinya melihat 6 orang yang tidak dikenal sedang mengendap tidur di dalam gedung. Diduga ke-6 orang tersebut merupakan maling sarang walet. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa tali yang dipergunakan untuk memanjat dinding, jangkar kapal, dan tongkat yang digunakan untuk mengambil sarang burung walet tersebut. Menurut saksi mata menyebutkan, di saat memperbaiki pengeras suara walet miliknya, ia melihat ke-6 pelaku ini sedang mengendap tidur di dalam bangunan. Melihat gaya yang mencurigakan dari pelaku, dirinya menghubungi polisi. Tahuannya kemarin udah masuk, jadi kita memperbaiki memperbaiki loudspeaker. Udah lihat mereka udah tidur-tidur di bawah itu. Udah tidur-tidur baru kita panggil petugas mengamankannya. Berapa orang Pak? 6. Jadi amannya udah bawa semua 6. Berarti yang mereka sudah ada di dalam kia? Sudah ada bukan di dalam, di teras atas. Di teras atas mereka tidur. Mungkin nanti malam mereka mau bereaksi lagi. Yang dicuri apa Pak? Walet. Walet ya? Iya, walet. Sarang walet. Rencana mau mencuri sarang walet. Ini kejadian udah berapa kali di daerah sini? Nggak tahu. Sudah sering. Usai diringkus dari lantai bangunan bertingkat 5 ini, ke-6 pelaku yang hendak menggondol sarang walet bernilai puluhan juta rupiah dibawa ke Mapolres Kota Sibolga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Baharuddin Simanulang melaporkan untuk Eva Arina TV. Sejak dilanda pandemi COVID-19, harga bawang merah merangkak naik 2 kali lipat. Sementara kebutuhan pokok lainnya seperti cabai menurun drastis. Di tengah pandemi COVID-19 membuat harga bawang merah naik 2 kali lipat dari harga normal. Kenaikan harga ini dipengaruhi karena berkurangnya pasokan yang didatangkan dari Pulau Jawa dan menjelang Lebaran.
Harga bawang merah yang biasanya dijual dengan Rp28.000 mengalami kenaikan sejak 2 bulan terakhir menjadi Rp58.000 per kilogram. Untuk harga bawang putih juga mengalami kenaikan, yang mana harga sebelumnya Rp18.000 naik menjadi Rp22.000 per kilogramnya. Sementara harga kebutuhan bahan pokok lainnya masih terpantau normal. Cabai rawit dijual seharga Rp30.000 per kilogramnya. Namun berbeda dengan cabai merah yang mengalami penurunan harga mencapai Rp8.000 per kilogramnya. Sebelumnya cabai merah dijual dengan harga Rp25.000 per kilogram. Untuk sayur-sayuran seperti wortel, tomat, kol, dan kentang masih terbilang normal. Harga-harga kebutuhan pangan lagi menurun, termasuklah cabai-cabean. Semuanya anjlok banget. Semua pedagang mengeluh meroket. Ya, mohon kepada pemerintah supaya diperhatikanlah masyarakat karena semuanya ini kena dampak COVID-19. Gitu ya. Sementara terpantau juga di pusat pasar Horas Jaya Pematang Siantar, untuk daging ayam dan daging lembu masih terpantau normal. Sedangkan beberapa harga bahan pokok seperti beras per kilogramnya Rp10.000, gula pasir Rp20.000 per kilogram, minyak makan Rp12.000 per kilogram. Penta News Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Hujan deras disertai angin kencang membuat 250 rumah di Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara mengalami rusak parah. Hujan deras disertai angin kencang merusak 250 rumah warga di kawasan Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Bencana alam yang melanda kawasan permukiman penduduk pada Selasa malam menerjang ratusan atap rumah warga 1 jam lamanya. Akibat peristiwa ini, 8 warga mengalami luka ringan akibat tertimpa atap rumah. Sebagian warga lainnya harus mengungsi ke rumah sanak saudara dan tetangga terdekat. Sementara itu, warga yang mengalami kerusakan ringan pada bangunan rumahnya langsung memperbaiki tempat tinggal mereka. Kepala Desa Pematang Johar mengatakan sebanyak 250 rumah warga rusak ringan dan berat akibat angin puting beliung. Memang sejak tadi malam ada hujan deras dan angin puting beliung yang menimpa Desa Pematang Johar yang sangat kencang. Jadi memang yang mengakibatkan hampir 250 rumah, baik itu berat, sedang, dan ringan, dan itu yang terjadi di seluruh areal Pematang Johar. Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun warga belum mendapat bantuan. Warga berharap pemerintah segera memberi bantuan berupa kayu dan seng untuk memperbaiki rumah mereka. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Hampir 4 tahun, 2 pasangan penderita kelainan usus butuh uluran tangan pemerintah Kota Tanjung Balai dan Dermawan untuk kesembuhan si buah hatinya. Beginilah anak pasangan Ismail dan Sri warga Jalan MT Haryono, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai. Walaupun ususnya keluar, Rozi terpaksa dirawat seadanya di rumah miliknya. Orang tua Rozi tidak membawa anaknya ke rumah sakit karena tidak mampu membayar rumah sakit dan biaya pengobatan. Pasalnya, biaya perobatan hampir 10 juta rupiah setiap kali datang. Sebelumnya, Rozi berulang kali berobat di Rumah Sakit Kota Tanjung Balai dan Rumah Sakit di Medan. Namun, karena keterbatasan ekonomi, akhirnya anak pasangan Ismail dan Sri terpaksa dirawat di rumah saja.
dari lahir dia nggak bisa membuang kotoran dari bawah. Sementara waktu ada penyempitan maka tak bisa dia membuang salurannya ke bawah, maka masuk rumah sakit. Inilah dibuat anus buatan ini dari samping. Menurut dia dokter itu katanya hisprung, anusnya nggak bisa memompa ke bawah, katanya ada kesenjangan lah begitu. Makalah disarankan orang tua di samping lah membuat anus buatan ini. Sudah sering melakukan kontrol ke rumah sakit dokternya itu dibilangnya harus beli alat. Beli alat itu dibilangkannya harganya sekian Bu katanya. Waktu itu saya dengar 10 juta. Tapi nggak tahu lah Pak sampai sekarang ya kan karena udah 4 tahun yang lalu. Berharap kepada pemerintah Kota Tanjung Balai dan para dermawan bisa membantu kesembuhan putra kesayangannya. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Irwan Saragi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.